kawan-kawan ginjal, apa kabar? Semoga kabar selalu sehat dan bahagia pastinya. Saya Pisca. Kali ini saya ingin bahas tentang chronic kidney disease. Apa sih pengertian definisi penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease ini? Oke, chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik adalah kelainan ginjal secara struktural maupun fungsional. Secara struktur terganggu, bermasalah, dan secara fungsional yang lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus atau usaha ginjal menyaring racun dalam tubuh. Oke, kelainan fungsional ini dimaksudkan bisa dilihat dari marker lab seperti urin lengkap, darah serum kreatinin. Kalau urin lengkapnya dilihat ada protein urea, albuminuria, kebocoran protein. Idealnya ginjal yang sehat tidak tembus protein di dalam ginjal. Dan kalau Bun SC, ureum kreatininnya dilihat tinggi, ureumnya, kreatininnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu kelainan fungsionalnya. Kalau kelainan strukturnya seperti polikistik kidney, kista pada ginjal, dan reflux nefropati, ada sumbatan berupa batu atau tumor, itulah pengertian chronic kidney disease, penyakit ginjal kronik, kelainan struktur, kelainan fungsional lebih dari 3 bulan. Terus literatur ada juga menyebutkan dari KDIGO atau KADOKI, penyakit ginjal kronik chronic kidney disease adalah penurunan laju filtrasi glomerulus di bawah 60% dengan atau tanpa kerusakan struktur ginjal itu sendiri. Kurang lebih itulah definisi penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Sedangkan penyakit ginjal kronis itu ada stagingnya, ada stage-nya. Kalau kita asumsikan fungsi ginjal itu 0 sampai 100%, bahkan lebih 0 sampai 120-130%, penyakit ginjal kronik ada 5 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3-nya ada 2, 3A, 3B, stadium 4, dan end stage, stadium 5. Data saja dari KDIGO, stadium 1 diasumsikan fungsi ginjal misalnya 0 sampai 100% bahkan lebih. Stadium 1 fungsi ginjalnya di atas 90%. Stadium 2 fungsinya di atas 60 sampai 80%. Stadium 3A fungsi ginjal di atas 45 sampai 59%. Stadium 3B fungsi ginjal di atas 30% sampai 44%. Stadium 4 fungsinya di atas 15 sampai 25%. Stadium 5 atau end stage jelas di bawah 15%. Biasanya gejala yang khas di stadium 3 ini anemia itu sudah muncul. Anemia renal, kekurangan darah, hemoglobin itu sudah muncul. Intinya terkait dengan anemia renal atau anemia pada penyakit ginjal ini, stadium 3 muncul, dan intinya semakin kelainan fungsi ginjal, organ ginjal itu kalau rusak, anemia modalitasnya akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Terkait anemia renal, mungkin di video next saya akan membahas tentang anemia renal. Terus sekarang begini, bagaimana caranya para medis seperti MOD, dokter umum, interna, nefrolog, konsultan ginjal, hipertensi, dan para medis lainnya menegakkan diagnosis penyakit ginjal kronik ini? Data saja dari KADOKI, cara mendiagnosis CKD atau penyakit ginjal kronis ini harus intinya ada gangguan fungsi ginjal itu, gangguan fungsi, gangguan struktur lebih dari 3 bulan. Ditandai kuat dengan bukti adanya abnormalitas kelainan patologis
ini bisa dicek melalui biopsi ginjal dan adanya marker dari lab seperti apa, seperti serum kreatinin dari darah, terus ada elektrolit natrium kalium NaK dari darah, terus sampel lab dari urin lengkap atau kencing itu sendiri dilihat apakah ada proteinuria, albuminuria, leukosit sideman, penanda infeksi, eritrosit sideman, apakah ada darah, hematuri, ada nitrit. Kurang lebih harus adanya komposisi abnormal dari parameter lab darah sama parameter urin. Itu harus ada kombinasi. Sehingga kalau ada kombinasi kelainan lab di darah seperti BUN-SC, natrium, misalnya asam basa, AGD-nya biasanya asidosis metabolik hasilnya. Terus ada kelainan juga seperti urin lengkap, ada proteinuria. Dengan adanya komposisi abnormal itu dan adanya penurunan laju filtrasi glomerulus dari serum kreatininnya, dikategorikan penyakit ginjal kronis. Dan pemeriksaan bisa dibantu dengan pemeriksaan imaging atau ronsen seperti ronsen perut, USG, ultrasonografi difokuskan ke perut, USG ginjal, urologi difokuskan kepada ginjal, dan pemeriksaan yang paling tinggi seperti CT scan, sonografi, CT scan pada ginjal, dan MRI. Itulah imaging yang sangat modern sekali untuk menegakkan penyakit ginjal kronis ini. Dan terkait yang saya bilang tadi seperti laju filtrasi glomerulus dilihat dari BUN-SC-nya, kita tidak perlu menghitung bagaimana cara menentukan LFG itu, apakah nilainya di bawah 30%, 60% atau sebagainya. Ada aplikasi di handphone, pakai saja CKD-EPI, di sana cukup valid juga. Dan laboratorium di rumah sakit besar, rumah sakit tipe A, biasanya kalau sudah cek BUN-SC diambil dari sampel darah dan sudah dicantumkan hasil LFG fungsi ginjalnya, kita tidak perlu menghitungnya. Terus sekarang, apa kunci sukses untuk merawat pasien penyakit ginjal kronik ini, penyintas penyandang penyakit ginjal ini? Intinya ada hal-hal dasar yang harus kita pantau untuk penyakit ginjal, penyandang penyakit ginjal kronik ini, untuk kualitas hidup, kualitasnya tetap stabil, tetap bisa beraktivitas dengan baik. Saya pakai data Kadigo juga. Intinya mengobati penyakit ginjal kronik baik dengan sudah menjalankan terapi renal replacement, terapi pengganti ginjal seperti dialisis, ada cuci darah di perut, ada cangkok ginjal. Tetap yang harus diperhatikan adalah pengobatan untuk penyakit dasarnya harus kita pantau seperti hipertensi dan diabetes, dan pengendalian keseimbangan air dan garam. Tentu bila penyakit ginjal kronik yang sudah melakukan terapi hemodialisis cuci darah atau renal replacement terapi, biasanya kalau rutin cuci darah sudah kadar elektrolitnya terjaga oleh mesin itu sendiri, mesin cuci darah itu sendiri, dan diet rendah protein dan tinggi kalori. Tentu jangan terlalu banyak makan protein, menyebabkan kreatinin bisa tinggi. Dan pengendalian gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa. Ini penting jika penyakit ginjal kronik sudah terapi hemodialisis, keseimbangan elektrolit dan asam basanya bisa dikontrol. Elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, fluor, fosfat, seperti itu. Asam basanya mencegah asidosis metabolik jika sudah dengan terapi hemodialisa. Terus pengelolaan hipertensi, tentu dikontrol harus hipertensinya dengan minum obat secara rutin. Pengelolaan anemia, biasanya begini, kalau penyakit ginjal kronik dengan cuci darah atau terapi hemodialisis, hal-hal yang dilakukan selama hemodialisis, diberikan vitamin,
vitamin untuk kesehatan tulang, diberikan hormon apa? Seperti eritropoietin, hormon hepo, contoh obatnya hemapo, dan zat besi tenofel, renovel. Itu fungsinya untuk pengelolaan anemia. Intinya kalau pasien dengan cuci darah, pasti obat-obat yang saya bilang tadi itu diberikan untuk apa? Untuk pengelolaan biar tidak terjadi anemia. Dan selanjutnya deteksi dan pengobatan infeksi. Tentu intinya rutin saja kontrol, maka dijauhkan dari infeksi saluran kemih misalnya yang terjadi. Terus tata laksana pengobatan dan keselamatan pasien, pastinya persiapan dialisis dan transplantasi. Baik, bagi penyakit ginjal kronik sudah diinstruksikan sama dokter yang meriksa untuk melakukan terapi renal replacement terapi atau pergantian ginjal, diperlukanlah persiapan dialisis dan transplantasi. Persiapan dialisisnya bisa dipilih hemodialisis, cuci darah, atau peritoneal dialisis, cuci darah di perut. Dan terapi definitif terbaik idealnya adalah apakah memilih terapi cangkok ginjal. Dan itulah modalitas terapi renal replacement terapi pengganti ginjal bagi penyintas penyandang penyakit ginjal kronik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin begini saja videonya. Saran saya, menjaga kesehatan ginjal otomatis menjaga kesehatan tubuh secara utuh. Seperti apa? Pasti jangan begadang, makan diet yang bagus, rendah garam, dan jangan bersikap yang tidak baik terhadap tubuh, seperti perilaku merokok dan alkohol tentu merugikan tubuh, maka janganlah. Terus menjaga kesehatan ginjal otomatis menjaga kesehatan tubuh secara utuh. Dan bagi berisiko seperti hipertensi, diabetes, rutinlah kontrol, rajinlah minum obat. Dan bagi riwayat batu, rutinlah kontrol ke poli bedah, ke dokter bedahnya. Terus ada riwayat asam urat tinggi, dietlah rendah purin atau rendah jeroan. Dan bagi yang kegemukan, obesitas, gaya hidup sehatlah, olahragalah. Saya rasa seperti itu. Sampai jumpa lagi.